Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat tutorial bagaimana mengatasi masalah di rumah kita apabila pompa submersible atau pompa tanam satelit yang ada di rumah kita rusak. Tentunya pompa mati akan menimbulkan banyak masalah buat kita. Kita tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, tidak bisa berwudu, tidak bisa cuci piring, tidak bisa cuci motor, mobil, tidak bisa mengepel lantai rumah, dan sebagainya. Ini membuat seisi rumah tangga bisa bingung dan stres. Tapi kita tidak perlu khawatir. Kali ini kita akan melihat bagaimana melihat dan mencari penyebab pompa satelit di rumah kita rusak. Cukup sederhana, cukup mudah. Alat yang kita gunakan hanya obeng untuk membuat skrupnya. Kemudian kalau ada avometer di rumah bisa digunakan. Kita akan lihat bagaimana cara memeriksanya. Dimulai dari memeriksa kontrol box pompa satelit yang ada di rumah kita. Ini udah saya buka bautnya, tinggal dicopot saja ya. Nah, kita akan lihat dulu fenomena yang ada adalah di kontrol box pompa satelit ini, fenomenanya air di keran tidak keluar. Habis. Karena kenapa? Karena di toren habis. Kenapa habis? Karena mesin air atau satelit kita tidak mengisi kembali. Fenomenanya adalah lampu saklar yang ada di sini tidak menyala ya. Kita akan periksa seluruh dari komponen ini kondisinya apakah baik atau tidak. Kita akan gunakan avometer untuk memeriksanya ya. Untuk amannya kita buka dulu. Ini ada 3 kabel di sini. Kabel pertama ini adalah kabel power yang dari listrik PLN menuju kontrol box ini. Kemudian ada kabel ini, kabel menuju toren. Dan satu lagi adalah yang hitam besar ini adalah kabel menuju mesin satelit yang ada di dalam tanah kita ya. Untuk amannya kita cabut dulu stop kontak ini, kemudian kita periksa satu persatu ya. Yang kita akan periksa satu adalah apakah kabel ini ada putus, rusak atau tidak. Kemudian saklarnya akan kita periksa bagus atau tidak. Kemudian di sini ada protektor. Biasanya kalau protektornya masalah, ada overload, dia akan trip. Kemudian di sini yang besar ini adalah kapasitor ya. Kapasitor ini akan kita periksa kondisinya masih baik atau tidak. Dan satu lagi adalah tadi yang ke atas adalah satelit ya. Ini ada satu kabel yang menuju radar di toren sana ya. Jadi kalau kita simpulkan ada stop kontak yang akan kita periksa, kemudian ada saklar, ketiga ada protektor, keempat ada kapasitor, dan yang kelima adalah radar yang ada di toren. Kita akan periksa satu persatu. Ya, kita akan mulai memeriksa satu persatu ya. Kita gunakan avometer. Avometer ini kita pilih switch yang bip ya. Jadi nanti kalau kabel itu kondisi bagus, dia akan berbunyi seperti ini. Artinya kabel itu tidak putus. Tapi kalau kabel itu putus, dia tidak akan berbunyi. Kita akan periksa satu persatu ya. Ini ada kabel power, kita sambungkan satu kutubnya di sini. Kemudian kita periksa dengan jalur kabel yang masuk ke dalam box. Ada 2 kabel di sana, ada warna coklat dan warna biru ya. Kita tes satu persatu ya. Yang warna coklat belum berbunyi, kita coba satu lagi dengan yang biru. Berarti yang ini jalur dengan yang biru kondisinya bagus, tidak putus. Satu lagi kita periksa, kita pindahkan, kita hubungkan dengan yang coklat. Nah, ini juga bagus, berbunyi, berarti kabel power kita tidak ada masalah. Yang kedua kita akan periksa saklar ya. Saklar kemarin tidak bernyala, kita cek apakah saklarnya bermasalah atau tidak, kita tes dengan avometer ya. Kita tinggal colokkan satu kutub merah dan negatifnya di kaki-kaki saklar tadi.
kemudian kita dengar tidak menyala ya, tidak ada suara beep. Kita coba on kan, nah, berarti tidak ada masalah. Kita matikan, mati, kita hidupkan, bagus, berarti saklar pun tidak ada masalah. Selanjutnya yang ketiga, setelah saklar kemudian kita pindah ke protektor. Protektor ini gunanya adalah untuk memproteksi atau melindungi apabila mesin pompa air kita, pompa satelit kita yang di dalam di tanah masuk kerikil atau pasir sehingga dia motor menjadi berat, maka untuk melindungi supaya tidak terbakar dia dilindungi dengan protektor ini. Kalau terjadi hambatan masuk kerikil ke dalam pompa dan pompa tidak bisa berputar, maka protektor ini akan trip, memutus arus supaya tidak terbakar. Kita akan tes. Nah, ini berbunyi protektor, berarti kondisi protektor dalam keadaan bagus, tidak rusak ya. Kabel sudah kita periksa, saklar sudah, protektor sudah, semuanya kondisi bagus. Kemudian kita periksa kabel yang ke arah toren ya, kabel yang ke arah toren. Nah, kabel ke arah toren ini ada dua warna. Ini yang kabel besarnya satu dan ini satu. Sekarang kondisi air di toren dalam keadaan full, sehingga radar itu harus dalam kondisi off ya, karena kalau kondisinya penuh maka mesin mati. Kalau air toren kosong, radar akan baca kosong, memberikan instruksi kepada mesin untuk hidup. Ini karena kondisi air penuh, maka kita akan tes bisa ya, kondisi toren kondisi mati ya, tidak berbunyi. Karena kenapa? Karena posisi air dalam toren penuh sehingga pelampungnya mengapung, limit switchnya kondisi off ya. Oke, sekarang kita periksa kapasitor. Kita buka dulu ya. Selanjutnya kita periksa kapasitor. Untuk meriksa kapasitor ini tidak bisa menggunakan avometer ya, tidak bisa menggunakan avometer, tapi harus kita keluarkan. Kita buka dulu dari kabel di terminalnya, yang biru dan yang coklat. Oke, kita keluarkan saja dari rumahnya. Oh, ini masih tersambung rupanya ya. Kan dari box ya, kabel-kabelnya sudah kita copot. Ini ada dua kabel memeriksa kapasitor bagus atau tidaknya. Pertama bisa kita lihat dari fisiknya. Kalau fisiknya menggelembung, tandanya dia sudah kemungkinan ada rusak. Ini kondisinya masih bagus ya, tidak ada gelembung, tidak ada pecah. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara memeriksanya bagus atau tidak? Cukup kita colokkan ke listrik ya, ke listrik PLN sebentar, supaya kita isi kapasitor ini dengan arus listrik. Kita lakukan, harus hati-hati ya. Oke. Nah, setelah kita colokkan ke listrik, kita akan shortkan kabel kapasitor ini. Kita akan lihat apakah ada percikan yang cukup kuat. Nah, masih lemah ya. Kita coba sekali lagi. Kita coba. Op, ya. Ada percikan bunga api yang cukup besar. Itu artinya arus listrik yang tadi kita colokkan dari PLN ke dalam ini mengisi penuh. Kemudian waktu kita shortkan, dia akan membuang, artinya kapasitor yang kita punya cukup bagus. Kapasitor ini gunanya untuk menyimpan arus. Gunanya untuk apa? Menyimpan arus, kemudian sebagai pendorong awal supaya motor pompa dari satelit kita itu bisa mudah bergerak ya. Setelah bergerak nanti dia akan mati sendiri. Jadi kapasitor kita sudah dalam keadaan baik, tidak perlu diganti. Tinggal satu lagi kita periksa, yaitu tadi sudah ya, sudah semua kita ulang kembali. Saklarnya dalam keadaan baik, ini saklar dalam keadaan baik, kemudian protektor juga dalam keadaan baik, kabel power dalam keadaan baik,
kapasitor barusan keadaan baik, dan tadi radar pun sudah kita periksa dalam keadaan baik. Kemungkinan ya, kita sudah periksa seluruh komponen yang ada di control box pompa satelit kita, semuanya dalam keadaan baik. Maka tindakan terakhir yang kita periksa adalah kondisi radar yang ada di atas toren ya. Kemarin kita sudah minta tolong seseorang untuk pergi ke atas toren memeriksa radar. Ya, radar itu adalah switch otomatis untuk mengontrol mesin air kita hidup atau mati. Kalau toren dalam keadaan kosong, ya, oke, ya. Kalau toren kita dalam keadaan kosong, maka dia harus memerintahkan pompa hidup untuk mengisi air. Kalau nanti torennya sudah penuh, limit switch ini akan membaca level sudah penuh sehingga pompa air harus mati. Ya, secara sederhana radar itu sebenarnya seperti ini ya. Ada dua buah pelampung yang diisi air. Kemudian ini adalah limit switch-nya. Kalau dibuka ini sebenarnya ya, kalau kita buka di dalamnya, ini sederhana. Ini sama seperti saklar rumah lampu kita ya. Saklar yang bekerjanya berdasarkan dari ketinggian air. Nah, kemarin ini di atas diperiksa kabelnya, koneksinya positif negatifnya bagus. Kemudian didapati tali ini yang menghubungkan penggerak dari saklar ini putus. Nah, jadi ketika air kosong karena pelampungnya lepas dari radarnya, dari limit switch ini, maka dia tidak akan memberikan perintah on kepada mesin untuk hidup untuk mengisi air. Jadi kemarin kita sudah ganti ya limit switch ini, radar ini kita ganti satu set. Sebenarnya tidak perlu ganti satu set ya, ini pelampungnya tidak ada masalah, cukup mengganti limit switch-nya saja. Dan ini kalau kasusnya putus sebenarnya tidak perlu diganti, cukup talinya diikat kembali, selesai. Tidak ada masalah dengan kelistrikan radar ini, masalahnya hanya pada talinya putus ya. Tapi untuk memudahkan kerja tukang kita, kemarin kita sudah ganti ini dengan yang baru. Ini bisa kita perbaiki, kita standby-kan sebagai spare, sebagai cadangan kalau nanti ada masalah ya. Jadi ini sudah kita ganti. Sekarang kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan, kita colokkan dulu kabel listriknya. Nah, ini sudah kita on kan, mesin belum menyala. Karena kenapa? Karena kondisi air di toren sedang penuh ya. Kalau kondisinya darurat ya, misal malam hari kita tidak bisa panggil orang untuk membantu memperbaiki ya. Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan, maka untuk memenuhi kebutuhan air untuk mesin air kita bisa hidup, memompa air ke toren untuk kita pakai di rumah, maka kita bisa bypass ya. Kita tidak lagi gunakan radar untuk sementara waktu karena kebutuhan mendesak, kita bisa abaikan. Jadi kita bisa copot kabel radar, itu ada dua ya, satu yang coklat ini dan yang biru kita bisa lepas. Selanjutnya kabel yang dari power PLN bisa kita langsungkan menuju ke arah satelit ya. Kita bisa connect ini ya, kita kencangkan terminalnya. Kemudian kita tes kabelnya, kita colokkan ke listrik. Nah, kita lihat di sini saklar dalam keadaan on. Saklar dalam keadaan menyala berarti mesin air sedang mengisi ke toren. Nah, tapi kondisi seperti ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena otomatisnya tidak bekerja, air bisa terpompa ke toren, maka harus kita perhatikan toren penuh atau tidak. Bisa kita lihat kalau toren sudah meluap atau overflow ya, airnya sudah tumpah, berarti toren sudah terisi penuh, bisa kita matikan secara manual. Jadi sekarang kondisinya adalah manual, tidak otomatis. Ini tidak masalah untuk sementara sampai kita punya radar yang baru. Ini adalah radar toren yang posisinya di atas toren, tinggi sekali ya, sudah kita turunkan. Kita coba lihat tadi masalah pertamanya sudah kita temukan bahwa ada tali pelampung yang putus ya. Jadi masalahnya di sini, sehingga
ketika air kosong, radar ini tidak bisa membaca karena talinya putus ya. Ini bisa diperbaiki mudah. Kita akan periksa yang kedua, apakah limit switch ini dalam kondisi baik atau tidak. Ini bisa dibuka ya. Nah, tadi bautnya sudah kita buka, kita tinggal lepas saja. Nah, inilah. Jadi radar itu hanya ini. Ini adalah limit switch. Switch yang berfungsi on atau off tergantung dari level air di dalam toren. Ya, kalau airnya kosong, maka pelampungnya menggantung, maka limit switch ini akan on, mengirimkan sinyal kepada pompa supaya hidup. Dan sebaliknya, kalau air nanti terisi penuh, pelan-pelan nggak penuh, maka pelampung akan mengapung, maka limit switch ini akan off, berhenti supaya air tidak luber keluar dari toren. Ya, kita akan periksa apakah limit switch ini dalam keadaan baik atau tidak. Ya, ini ada 4 kutub, kita gunakan yang ini ya, kutub A1 dan A2. Kita periksa dengan avometer. Ya. Kita colokkan satu lagi, tidak bunyi ya, berarti dalam kondisi off. Sekarang kita akan tekan, nah, berbunyi, off, mati. Kita tekan lagi, bunyi, berarti limit switch ini tidak ada kerusakan dan ini bisa kita gunakan kembali ya. Kita pasang kembali nanti di rangkaian radar ini, hanya kita perbaiki kabelnya saja ya. Nah, ini cukup mudah, tidak masalah. Kita tadi ganti dengan yang baru, ini bisa kita simpan sebagai cadangan kalau terjadi lagi kerusakan pada radar atau limit switch tadi. Demikian ilustrasi atau tutorial untuk memperbaiki, memeriksa pompa satelit kita yang rusak di rumah, yang harusnya bisa kita periksa dan kita perbaiki sendiri, itu lebih baik ya. Kalau tidak bisa ya kita minta tolong jasa orang lain. Terima kasih, sampai jumpa tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.